Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas video yang diberikan oleh Bapak dosen pada mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Oke, yang pertama itu saya akan membahas dulu mengenai apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai sistem pendanaan mudarabah untuk proyek pembangunan perumahan. Oke, ada beberapa hal atau ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai tugas video kali ini. Oke, yang pertama itu ada 3 pertanyaan untuk kita analisis serta kita jadikan diskusi mengenai yang pertanyaan pertama yaitu dari sudut pandang keuangan. Dalam hal ini maksudnya yaitu bagaimana proyeksi keuntungan dan risiko yang terkait dengan pendanaan mudarabah ini. Kemudian yang kita mau bahas adalah apa saja implikasi dan keterlambatan proyek terhadap keuangan bank dan juga perusahaan pengembang. Oke, kita bahas dulu dari sudut pandang proyeksi keuntungan dan risiko. Kita bahas dari sudut keuntungan. Jika proyek berjalan lancar, maka bank akan mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah dan juga sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pengembang properti juga akan mendapatkan laba dari hasil pengelolaan proyek tersebut. Kemudian kalau kita bahas dari segi resiko utamanya yaitu jika kerugian proyek yang dialami dalam akad mudarabah itu sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, seperti contohnya itu bank yang akan menanggung proyeksi kerugian proyek selama tidak ada kelalaian. Kemudian jika ada kelalaian atau kesalahan dalam manajerial, kerugian akan dibebankan kepada pihak pengelola yakni pengelola properti. Kemudian dari segi implikasi keterlambatan, Bank Syariah akan mengalami kerugian sebesar 500 juta, yang berarti jika ada kerugian tersebut, maka bisa jadi akan terjadi penurunan kualitas aset dan juga profitabilitas. Kemudian dari segi pengembang perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 700 juta dan juga sangat berdampak pada likuiditas dan juga kelangsungan usaha mereka. Oke, pertanyaan yang kedua itu dari sudut pandang hukum, apakah terdapat perselisihan atau masalah hukum terkait dengan keterlambatan proyek dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam konteks hukum syariah. Oke, dari segi perselisihan atau masalah hukum dalam hukum syariah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kerugian dalam mudarabah itu harus ditanggung oleh pemilik modal yakni bank. Kemudian jika ada keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian mengenai masalah sengketa, penyelesaian tersebut harus dilakukan dengan cara yakni musyawarah atau mediasi antara pihak bank dan juga pihak pengembang. Dalam hal ini musyawarah atau mediasi sangat diperlukan dalam kita menyelesaikan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Kemudian jika tidak ada titik temu bisa juga dilakukan oleh badan arbitrase syariah seperti Basyarnas. Kemudian dalam hal ini proses hukum melalui pengadilan agama akan dilibatkan mengenai tugas sengketa ekonomi syariah. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu mengenai bagaimana dari sudut pandang etika. Dalam hal ini bagaimana aspek-aspek etika yang perlu kita pertimbangkan dalam menangani kasus tersebut. Seperti ini, apakah terdapat pertimbangan etis yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan tindakan lanjutan? Oke, yang pertama saya mau bahas dulu mengenai aspek etika yang perlu dipertimbangkan.
dalam hal ini transparansi antara kedua pihak mengenai penyebab keterlambatan itu sangat penting, karena kedua pihak harus bertanggung jawab secara moral untuk menyelesaikan proyek dan juga menanggung konsekuensi secara adil. Dalam hal ini mungkin sebaiknya bank tidak menuntut pengendalian dana secara sepihak jika tidak ada unsur kelalaian, karena hal ini bertentangan dalam prinsip keadilan dan juga dalam bank syariah. Kemudian masuk ke pertimbangan etis, yakni bank harus benar-benar beriktikat baik dan juga harus profesional dalam mengembangkan tugas, yakni mengelola proyek. Oke, sekian video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.